Halo, kembali kita ajak Anda semua untuk ngobrol dengan Bung Rocky Gerung. Yang Bung Rocky ini tinggal beberapa hari lagi pelaksanaan G20 di Bali. Kita sudah mulai dapat daftar-daftar nama kepala negara atau kepala pemerintahan yang akan hadir. Yang jelas Putin. Nah, ini salah satu bintangnya di G20 itu dipastikan tidak hadir. Sementara Zelensky yang sebenarnya dia ini kan kalau Ukraina ini bukan anggota G20 ya, tapi diundang oleh Pak Jokowi juga ternyata tidak akan hadir. Pada waktu itu Zelensky menyatakan dia akan hadir kalau Putin tidak hadir, tapi ternyata sekarang Putin tidak hadir, Zelensky juga tidak hadir. Ini saya kira menarik. Dan yang kedua, di tengah situasi semacam itu, polisi ternyata kemudian menyita ada 5.000 detonator di Samar Kanal Kardusmi, dan itu ditemukan di perairan Situbondo. Situbondo ini kan on the way to Bali ini. Ini orang tetap sensitif dan dengan situasi semacam ini. Ya, itu pasti akan ada bantahan misalnya bahwa ya itu detonator yang nggak ada hubungannya dengan peristiwa di Bali. Tapi bagi intelijen dunia itu akan ditafsirkan bahwa memang ada ketidakamanan, minimal ketidaknyamanan tuh. Karena setiap gangguan keamanan potensinya itu pasti dikaitkan dengan pertemuan di Bali itu. Dan itu juga yang menyebabkan kita berpikir bahwa memang G20 itu ya itu tradisi biasa aja, tapi bagi Indonesia kelihatannya itu upaya untuk menaikkan profil Pak Jokowi. Dan udah berbulan-bulan itu isu G20 di mana-mana, dan kita nggak tahu yang mau dilakukan apa sebetulnya tuh. Dalam keadaan dunia compang-camping juga udah pasti nggak ada yang bisa dilakukan kan. Jadi apa yang misalnya yang di minggu ini di Ekonomis, majalah Ekonomis itu memastikan bahwa capaian 1,5 derajat itu, turun 1,5 derajat suhu dunia itu nggak mungkin tercapai itu. Dan seluruh dunia udah menganggap bahwa pertemuan di Bali itu tidak akan ada komunika apa-apa tuh, selain ya sodor menyodorkan proposal tuh. Tetapi secara global kan orang tetap lihat bahwa dunia masuk di dalam ketegangan politik sekaligus kesukaran ekonomi, dan itu sebetulnya nggak ada cara buat menyelesaikan itu kecuali Amerika Serikat mengatakan oke, kami nggak akan lagi membackup Ukraina, dan Rusia menganggap bahwa oke, kami akan mundur dari situ tuh. Tetapi selama ketegangan di situ ada, ya ekonomi nggak akan bertumbuh, nggak akan berubah. Jadi kalau orang bayangkan misalnya G20 itu kan untuk menghasilkan perdamaian di Eropa. Kalau Putin dan Zelensky nggak hadir, itu artinya nggak akan ada pembicaraan tentang perdamaian, gampang aja tuh. Jadi sebetulnya dari awal ya G20 udah gagal, karena masalah intinya yaitu intervensi Putin ke Ukraina itu tidak bisa dibicarakan di forum yang seharusnya dimaksudkan untuk itu. Jadi G20 yang tadinya forum untuk mengatur ketertiban ekonomi dunia, sekarang fokusnya pasti pindah soal ketegangan di Eropa, dan dua tokoh itu nggak hadir, artinya forum itu nggak ada nilainya sebetulnya tuh. Hal yang diharapkan Jokowi bahwa dia bisa menghasilkan semacam kesepakatan, semacam ya gencatan senjata kecil lah antara Ukraina dan Rusia, itu bakal nggak ada tuh. Dengan kata lain nggak ada kesimpulan nanti di G20. Ya, kan begini ya, supaya kita supaya lebih proporsional gitu. Kenapa? Karena seperti Anda nyatakan tadi, memang ada, saya melihat ada semacam glorifikasi gitu berkaitan dengan penyelenggaraan G20. Ya, glorifikasi. Ya, sementara kita menganggap ya itu biasa saja. Mari kita putar sebentar ya. Kan terakhir itu, kan kita kemarin singgung itu, ini soal abjad. Sebelumnya kan tuan rumah G20 ini adalah Italia. Seharusnya giliran berikutnya itu adalah India. Tetapi karena Indonesia pada tahun 2020, Indonesia itu harus baru dapat nanti tahun 2023, Bung Rocky, kan gitu jadwalnya ya. Setelah India, baru Indonesia. Tapi karena Indonesia pada tahun 2023 itu jadi tuan rumah juga KTT ASEAN, kemudian mereka melobi dan minta agar dimajukan. India mengalah menjadi 2023. Jadi sebenarnya itu memang proses biasa saja, jadi nggak ada yang terlalu luar biasa. Tapi kemudian kemarin kita juga menyimak ada hal yang memalukan, bagaimana kemudian sampai diklaim hasil pengumpulan dana dari Bank Dunia untuk penanganan pandemi juga diklaim itu sebagai keberhasilan Indonesia memimpin G20. Kan ini yang kayak gini-gini nggak proporsional saya kira. Sangat nggak proporsional, karena ini peristiwa yang biasa sekali itu. Abjadnya I, kalau publik lihat misalnya abjadnya A, ketemunya Argentina itu.
Dan orang akan kaget bahwa di Argentina G20 itu dilakukan di lapangan terbuka pakai tenda tuh di tengah kota Argentina panas itu. Jadi nggak ada glorifikasi di situ. Ada di istimewakan. Nah, jadi bayangkan Indonesia itu dari awal menggunakan G20 itu untuk mengeluh-elukan Presiden Jokowi. Itu nanti ada Bali, forum segala macam. Coba aja cek di peristiwa G20 ketika Argentina jadi tuan rumah, itu dibikin tenda gede di tengah kota. Delegasinya masuk ke dalam tenda itu. Jadi nggak ada hal yang spesial di situ sebetulnya. Padahal sebetulnya dari awal kan kita mau hitung kemampuan Indonesia untuk jadi semacam sinyal terbitnya harapan tentang pengurangan emisi. Itu nggak terjadi karena Jokowi mau G20 tetap promosikan bahwa ibu kota akan pindah, dan bagi negara-negara Eropa pindah ibu kota itu artinya merusak lingkungan karena nambah polusi segala macam tuh. Kita juga ingin Indonesia sedikit mengendurkan ketegangan perang, karena perang artinya ada energi yang diupload ke atas dan merusak ozon, karena perang itu selalu artinya ada mesiu, ada karbon dioksida yang ditebar di angkasa. Itu nggak akan terjadi karena nggak mungkin itu dibicarakan tanpa kehadiran Ukraina dan Rusia kan. Jadi semua agenda yang dibicarakan sejak 2-3 tahun lalu, glorifikasi itu akhirnya berujung pada kesedihan sebetulnya kan. Jadi itu bahayanya kalau glorifikasi melampaui kemampuan untuk membuat prediksi tentang keadaan dunia tuh. Di situ kacanya diplomat kita dalam membaca dunia. Dan sebenarnya kalau misalnya Putin tidak datang, kemudian Zelensky juga tidak datang, ini kan sebenarnya sudah kita bisa prediksi, dan itu sebenarnya bukan persoalan. Tapi ketika kemudian tadi itu dengan semangat glorifikasi di framing bahwa kemudian kalau nanti Pak Jokowi bisa mempertemukan Putin dengan Zelensky dan kemudian terjadi perdamaian, Pak Jokowi nanti akan dapat hadiah Nobel, ini kan jadi nggak karu-karuan jadinya. Apa urusannya membayangkan hadiah Nobel kalau mendamaikan Putin dan Ukraina? Karena ini persoalan antara Amerika, Cina, dan Rusia tuh. Ya Eropa aja nggak mampu kok, Eropa tinggal nunggu perintah Amerika lewat NATO tuh. Jadi sebetulnya memang dari awal seolah-olah dikapitalisir bahwa G20 itu adalah hasil lobby Indonesia yang menyebabkan kita dipercaya untuk jadi tuan rumah itu. Bukan, ini cuma urutan update aja. Lalu muncul Pak Jokowi berhasil melobi, dan ternyata fakta itu berbalik itu. Justru begitu Pak Jokowi keluar dari Ukraina, itu bomnya Rusia jatuh lagi di tempat Pak Jokowi pernah datang itu. Itu Rusia aja yang ngitung-ngitung, ya udah biarin aja 15 menit pergi dulu dia, baru kita. Jadi kita semua sadar dari awal bahwa fasilitas yang disediakan oleh G20 yang seharusnya bisa menghasilkan komunike atau keputusan-keputusan penghentian perang itu nggak akan terjadi di Bali itu. Dan itu artinya kita gagal menjadi tuan rumah. Kenapa? Karena nggak ada kesimpulan kan. Jadi masing-masing orang, masing-masing delegasi, ya mungkin dia kirim delegasinya bukan lagi tingkat pimpinan negara, karena dianggap ya apa yang mau dibicarakan di situ tuh. Sementara Indonesia tidak bisa memberi semacam jaminan bahwa kepemimpinan Indonesia di Asia misalnya itu bisa membantu penyelesaian di Ukraina. Kepemimpinan Indonesia di Oki misalnya bisa membantu. Kan Turki yang lebih dominan melakukan negosiasi di bidang itu tuh, dan tetap proksi Cina, proksi Rusia adalah Cina, dan proksi Amerika adalah NATO tuh. Jadi komplikasi itu yang seolah-olah Indonesia bisa menyelesaikan perang di antara dua gajah itu kan ajaib kan. Kelinci berupaya, bukan kelinci, apa namanya, cebong ya. Jadi udahlah, kita anggap aja bahwa ya udah ada kalender G20 tapi dengan isi yang kosong, itu udah pasti terjadi. Ya. Sebenarnya kalau gini, kan nggak ada berita apa yang akan muncul dari KTT itu kalau Putin nggak ada di situ kan. Ajaib tuh. Joe Biden juga merasa ya mungkin ya dia nggak perlu datang lagi kan. Dan saya kira juga Joe Biden tuh nggak akan datang tuh, nggak ada tanda-tanda. Tapi sudah dapat konfirmasi sih, katanya Joe Biden sudah konfirmasi akan datang, kalau menurut penjelasan dari Deplu maupun dari Istana. Iya, kita mesti kadang-kala kita mesti baca tuh rilisnya apa. Oh, kami berusaha akan datang. Ya, bisa begitu, bukan akan datang. Kami masih mempertimbangkan beberapa hal, tetapi
secara umum kami menyatakan hadir. Kalau keadaan tidak berubah dalam kacamata security Amerika, ya udahlah. Tapi semua hal nggak ada gunanya kalau Putin nggak ada, itu masalahnya. Ya. Tapi sebenarnya gini ya, Bung Rocky, kalau tadi karena kita ngomong secara proporsional, sebenarnya situasi semacam ini pun harusnya memang sudah bisa diprediksi dan harusnya itu bisa dimaklumi karena kondisi global sedang seperti sekarang ini. Tetapi karena terlanjur diglorifikasi, itu jadi membuat targetnya terlampau tinggi. Jadinya ketika ini jadinya kesannya gagal. Padahal kan sebenarnya dengan di KTT ini kalau targetnya misalnya tingkat okupansi hotel-hotel di Bali penuh kembali, terus kemudian banyak delegasi yang masuk ke Indonesia dan sebagainya, karena kan ada pertemuan-pertemuan pertemuan formal lainnya di level bawah di luar G20 kan, tingkat menteri juga berlangsung. Jadi sebenarnya kalau targetnya itu harusnya Indonesia nggak perlu merasa gagal, Bung Rocky. Ya mestinya begitu. Jadi ya rasional aja lah, pragmatis aja. Oh, memang keadaan dunia kita nggak perlu berharap ada sukses besar-besaran. Tapi karena dari awal ini komoditas untuk naikin legitimasi presiden udah di blow up, di blast sedemikian rupa sehingga seolah-olah ini hebat. Dari awal kan udah kita berhasil, kita akan tentukan nasib dunia lewat G20 ya. Hal yang sederhana, orang tahu. Itu besok juga pindah presidensia ke kepemimpinan itu juga pindah nanti ke India dan lain lagi isunya di situ kan. Jadi sekali lagi permainan diplomasi yang kacau, dan itu justru akan dicatat sebagai Indonesia tuh ngomong doang akhirnya kan, menggede-gedekan bahwa dia bisa menjamin perdamaian dunia, dia bisa menjamin jadi motor perubahan berlanjutnya pertumbuhan ekonomi. Itu nggak akan ada keputusan di situ. Yang ada adalah ketegangan, karena dari sekarang masyarakat Bali itu udah merasa nggak boleh ada kegiatan apapun, disterilkan habis-habisan tuh. Jadi justru ketegangan yang muncul, bukan kedamaian. Apalagi nggak ada suara dari Y20, Youth 20 ini nih, anak-anak muda yang harusnya diterima untuk melakukan parallelization tuh. Pak Jokowi nggak pernah tuh terima teman-teman muda ini untuk bicara tentang climate change. Bahkan kemarin lebih gila lagi tuh, Greenpeace yang punya hak untuk menuntun isu lingkungan di G20 itu dihalangi untuk masuk di situ tuh. Jadi apa poinnya kalau nggak ada semacam countervailing force dari suara masyarakat sipil? Ya. Oke, jadi mari mulai sekarang saya kira sedikit menurunkan lah ya ekspektasi yang berlebihan gitu, karena itu sebenarnya yang lebih rasional gitu ya. Kalau kita tidak menginginkan, saya kira G20 itu gagal, tidak, tetapi kita justru mengajak jauh lebih rasional. Jangan diglorifikasi dengan kalimat-kalimat hiperbola, apalagi kemudian klaim-klaim yang bisa membuat malu Indonesia sendiri. Iya, kayak orang mau presentasi di kelas oleh dosen, dan si mahasiswa itu berupaya untuk hebat, padahal dia cuma baca buku terjemahan yang kacau, buku saduran pula tuh. Lalu dia merasa bahwa dia bakal dapat A itu. Padahal dari awal kita udah tahu ya nggak mungkin, kalau referensinya terbatas ya nggak bakal dapat A, kira-kira gitu. Ya. Dengan cara begitu jadi lebih santai kan gitu ya. Iya, itu memaksakan 20%, padahal sebetulnya 0% aja udah cukup. Oke, kalau gitu kita sepakat dan kita mulai semuanya dengan 0% ya, Bung Rocky ya. Oke. Thank you. Yes. Yo.